Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita dan keluarga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tema 8, subtema 1. Kalian masih ingat nggak? Subtema 1 belajar tentang apa aja? Ayo. Ya, ada belajar tentang penggunaan tanda titik, kalimat tanya, kemudian menentukan waktu yang ditunjukkan oleh jarum jam. Masih ingat kan? Sudah pada bisa kan? Oke, hari ini kita lanjut belajarnya ya. Kita lanjut ke subtema 2 tentang menjaga keselamatan di rumah. Ayo dibuka bukunya halaman 53 dan siapkan juga alat tulisnya ya. Oke, sudah dibuka bukunya. Perhatikan bukunya lalu dengarkan Bu Guru ya. Keselamatan di rumah banyak bentuknya. Ada keselamatan diri dan keselamatan keluarga. Udin dan keluarga selalu menjaga keselamatan di rumah. Sikap Udin dan keluarga pantas untuk ditiru. Ayo mengamati. Amati gambar berikut dengan teliti. Lihat di situ ada gambar. Coba diamati gambarnya. Apa saja yang dilakukan Udin dan keluarga? Apa saja? Ya, gambar pertama Udin berenang menggunakan pelampung untuk keselamatan dirinya. Kemudian membersihkan piala. Kemudian merawat dan merapihkan dokumen-dokumen. Kemudian mengunci pintu. Ya, apakah kamu melakukan hal yang sama seperti Udin dan keluarga? Oke. Selanjutnya halaman 54. Jam menunjukkan pukul 14.00. Udin dan kakak membersihkan debu pada dokumen keluarga. Dokumen keluarga banyak jenisnya. Ada kartu keluarga, ijazah, surat keterangan lahir, akta kelahiran, KTP, dan surat berharga lainnya. Dokumen keluarga harus dijaga dengan baik. Amati dan bacalah teks percakapan berikut. Lihat, ada kakak dan Udin. Kita harus merawat dan menjaga semua dokumen keluarga dengan baik. Jika tidak, bisa saja dimakan tikus dan kecoa. Dokumen keluarga sangat berharga bagi kita. Benar Kak, jika tidak dirapikan dan disimpan dengan baik, dokumen ini bisa saja hilang atau dicuri orang lain. Nah, apa isi percakapan Udin dan kakak? Apa kesimpulanmu terhadap isi percakapan mereka? Jadi kesimpulannya apa? Udin dan kakak itu, percakapan mereka isinya apa ya? Ya, jadi kita harus merawat dan menjaga semua dokumen keluarga dengan baik. Karena apa? Karena dokumen keluarga itu sangat berharga. Kalau tidak dijaga, dokumennya bisa hilang, bisa dicuri, atau bisa dimakan tikus. Selanjutnya, ayo membaca. Udin membersihkan kartu pelajar kakak. Kartu pelajar juga merupakan dokumen penting. Kita harus menjaganya dengan baik. Bacalah identitas kartu pelajar kakak Udin berikut. Nah, dilihat gambarnya. Di situ ada kartu pelajarnya kakak Udin. Kartu pelajar SD Nusantara. Namanya, lihat ada nama Mutiara. NIS di situ nomor induk siswa ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tempat tanggal lahirnya Jakarta tanggal 3 bulan 9 tahun 2006. Alamatnya Jalan
W.John. Tentu kamu masih ingat dengan penggunaan huruf kapital, bukan? Masih ingat kan? Sebelumnya udah belajar, di tema 7 juga udah belajar penggunaan huruf kapital. Dipergunakan di mana saja? Setiap nama orang harus ditulis dengan huruf kapital. Misalnya saja nama Mutiara, huruf kapitalnya ada di huruf M di awal kalimat. Nah, kemudian ayo berlatih. Isilah kartu pelajar berikut sesuai dengan identitasmu masing-masing. Tulislah mengikuti aturan penggunaan huruf kapital. Nah, di situ sudah ada kartu pelajar. Nanti kalian salin di buku tulis kartu pelajar MIR Rahmah gitu ya. Nah, diisi nama, kemudian NIS, tempat tanggal lahir dan alamat kalian ya. Kalau ada fotonya lebih baik pakai fotonya ditempel, oke? Nanti kerjakan setelah menonton video ini ya, setelah video ini selesai. Kemudian, ayo mengamati. Amati kembali gambar Udin dan kakak ketika membersihkan dokumen keluarga. Apa yang digunakan Udin dan kakak untuk membersihkan debu pada dokumen keluarga? Mereka menggunakan kemoceng, bukan? Ya, pakai kemoceng ya membersihkannya. Perhatikan gambar berikut. Gerakan ketika membersihkan dokumen dengan kemoceng dapat dibuat dalam bentuk tari. Gerakan tari dilakukan dalam posisi duduk dan berdiri. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Perhatikan gambarnya. Di situ ada gerakan tari dalam posisi duduk. Posisinya duduk, tangannya dilihat. Kemudian gerakan tari dalam posisi berdiri. Nanti kalian praktekkan di rumah ya setelah nonton video ini. Kemudian selanjutnya, ayo mencoba. Lakukanlah gerakan tari mengikuti tahap-tahap berikut. Lakukan gerakan tari seperti gambar sebelumnya. Gunakan hitungan 2 kali 8. Setelah mahir, kombinasikan gerakan tari dalam posisi duduk dan posisi berdiri secara bergantian. Gunakan juga hitungan 2 kali 8. Oke, nanti kalian praktekkan ya. Selanjutnya, ayo mengamati. Masih ingatkah kamu pukul berapa Udin dan kakak mulai membersihkan dokumen keluarga? Mereka mulai membersihkan dokumen keluarga pukul berapa? 14.00. Jam sekarang menunjukkan pukul 15.00. Atau jam 14 itu sama dengan jam 2 siang ya. Kalau jam 15.00 itu sama dengan jam berapa? Jam 3 siang, ya pintar. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Lihat di situ ada jam menunjukkan pukul berapa? Pukul 14.00. Jarum pendeknya ke angka 2, jarum panjangnya ke angka 12, sama dengan pukul 14.00 atau jam 2 siang. Jam 1 lagi menunjukkan pukul berapa? Pukul 15.00. Jarum pendeknya ke angka 3, kemudian jarum panjangnya ke angka 12, sama dengan pukul 15.00 atau jam 3 siang. Kemudian, lama waktu kegiatan 1 jam. Tahukah kamu 1 jam berapa menit? Berapa menit ya 1 jam itu, ada yang tahu? Pintar, 60 menit ya. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Kita dapat menggunakan model jam untuk mengetahui berapa menit dalam 1 jam. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Tahukah kamu, jika jarum panjang berputar 1 kali putaran, dikatakan 1 menit. Jika jarum panjang berputar 60 kali putaran, dikatakan dengan 1 jam. Jadi, 1 jam sama dengan 60 menit. Ayo berlatih. Tentukan lama kegiatan yang ditunjukkan tanda waktu pada jam berikut. Hitung pula berapa menit kegiatan itu berlangsung.
Karena sebelumnya kita sudah belajar tentang menentukan waktu yang ditunjukkan oleh jarum jam, sekarang kita menghitung berapa menit kegiatan yang berlangsung. Lihat nomor 1. Nomor 1 jamnya menunjukkan pukul berapa? Pukul 8 pagi ya. Jam 8 pas. Kemudian jam di sampingnya menunjukkan pukul jam 10 pas. Lama waktu kegiatan selama titik-titik jam. Jadi dari jam 8 sampai jam 10 itu berapa jam ya? Pinter, 2 jam ya. Jadi kalian tulis di situ 2 jam. 2 jam sama dengan 120 menit. Karena 1 jamnya itu 60 menit. Jadi kalau 2 jam 60 ditambah 60 sama dengan 120 menit. Nomor 2. Jam menunjukkan pukul jam 12 siang, 12 pas ya. Kemudian jam di sampingnya itu pukul 13.00 atau jam 1 siang. Kegiatan dimulai pukul 12.00, kegiatan berakhir pukul 13.00. Lama waktu kegiatan selama berapa jam? 1 jam, pinter. Jadi kalian tulis 1 jam. 1 jam sama dengan berapa menit? 60 menit. Lanjut ke nomor 3 ya. Nomor 3 itu kegiatan dimulai pukul berapa? Pukul 6.00 atau jam 6 pagi, jam 6 pas ya. Kemudian kegiatan berakhir pukul 9.00, jam 9 pas, jam 9 pagi. Lama waktu kegiatan selama, jadi dari jam 6 sampai jam 9 itu berapa jam ya? 3 jam, pinter. Kalian tulis 3 jam. Jadi 3 jam sama dengan berapa menit? 180 menit. 180 menit. Kenapa? Karena 3 jam itu berarti 60 ditambah 60 ditambah 60 lagi, atau sama dengan 60 dikali 3. Hasilnya 180 menit. Nomor 4. Kegiatan dimulai pukul berapa? Pukul 7. Lalu kegiatan berakhir pukul 12. Lama waktu kegiatan selama, jadi berapa jam ya? Jam 7 sampai jam 12. 5 jam. Wah, 5 jam ya. Tulis 5 jam. Jadi 5 jam sama dengan berapa menit ya? Cara menghitungnya gimana? Jadi 5 dikali 60 menit. Sama dengan berapa ya? 300 menit. Ya. Jadi kalian harus hafalkan ya perkaliannya. Oke. Kemudian nomor terakhir, nomor 5. Kegiatan dimulai pukul 9. Kegiatan berakhir pukul 13. Lama waktu kegiatan selama berapa jam ayo? Dari jam 9 sampai jam 13. 4 jam ya, 4 jam. 4 jam sama dengan berapa menit ya? 4 dikali 60. Hasilnya 240 menit. Oke. Sudah bisa belum menghitungnya? Bisa dong ya. Kemudian di bawahnya ada kegiatan bersama orang tua. Orang tua membimbing anak menentukan nama setiap kegiatan yang dikerjakan di rumah. Selanjutnya, anak dibimbing untuk mengubahnya ke dalam satuan menit.
Jadi nanti tugasnya kalian tulis kegiatan-kegiatan di rumah, lalu ditulis berapa jam kegiatannya, dimulai pukul berapa, berakhirnya pukul berapa. Nanti kalian tuh rubah ke menit, misalnya membersihkan rumah 1 jam sama dengan berapa menit? 60 menit. Atau kegiatan lainnya apa? Misalnya tidur siang berapa jam sama dengan berapa menit. Gitu ya. Nanti kalian kerjakan ya. Oke, kita lanjut pembelajaran kedua ya. Udin dan keluarga melakukan kerja bakti di rumah. Teman-teman Udin juga ikut membantu. Mereka membersihkan perabot rumah tangga. Perabot yang bersih akan tahan lama. Amati dan bacalah teks percakapan berikut dengan nyaring. Kita baca bareng-bareng ya. Di situ ada Edo, Udin, Beni, dan Lani sedang bercakap-cakap. Udin, aku punya usul. Bagaimana kalau di bawah setiap foto ini kita tempel namanya? Ide bagus, fotonya pasti lebih menarik. Orang juga pasti langsung tahu dengan nama anggota keluargaku. Kalau begitu, biar aku yang menulisnya. Sebutkan nama-nama anggota keluargamu. Baiklah, namaku Udin. Kakakku bernama Mutiara. Ibuku bernama Fatimah. Ayahku bernama Rahmat. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman? Menurutmu, mengapa mereka perlu melakukan itu? Jadi, yang dilakukan Udin dan teman-teman itu apa ya? Ya, mereka akan menuliskan nama-nama anggota keluarga Udin di fotonya. Menurutmu, mengapa mereka melakukan itu? Agar apa? Agar orang juga langsung tahu nama-nama anggota keluarga Udin, nama-namanya siapa. Oke, ayo membaca. Tentu kamu masih ingat dengan penggunaan huruf kapital, bukan? Huruf kapital digunakan untuk penulisan setiap awal kata nama orang. Perhatikan kalimat-kalimat berikut dengan teliti. Nomor 1, namaku Udin. Nah, huruf kapitalnya di mana di situ? Di awal kalimat dan juga di awal kata nama Udin, huruf U-nya ya. Nomor 2, kakakku bernama Mutiara. Huruf kapitalnya yang mana aja? Yang huruf K di awal kalimat, lalu huruf M di awal nama Mutiara. Nomor 3, ibuku bernama Fatimah. Huruf kapitalnya huruf I di awal, kemudian huruf F di awal nama Fatimah. Yang nomor 4, ayahku bernama Rahmat. Huruf kapitalnya yang mana? Iya, pintar. Yang huruf A di awal dan huruf R di nama Rahmat. Oke, sekarang kita berlatih ya. Kerjakan latihan mengikuti petunjuk berikut. Lengkapilah kalimat berikut dengan nama anggota keluargamu. Jadi kalian tulis nomor 1 nama kalian. Aku bernama. Terus nomor 2 nama ayah kalian. Nomor 3 nama ibu kalian. Nomor 4 nama kakak kalian. Oke, yang terakhir nama adik kalian siapa? Nanti ditulis ya. Nanti dikerjakan. Kemudian nanti ibu periksa ketika sudah masuk aja ya, nggak usah ditukarkan dengan hasil teman karena kita sedang belajar di rumah. Oke, selanjutnya ayo mengamati. Amati dan bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aku dan keluarga kerja bakti bersama. Aku juga dibantu oleh teman-teman. Kami membersihkan perabot rumah tangga. Perabot rumah tangga yang bersih menjadi tahan lama. Udin dan keluarga berbeda jenis kelamin dan usia. Udin dan teman-teman juga berbeda agama dan suku bangsa. Walaupun berbeda, mereka tetap kerja bakti bersama. Sikap mereka merupakan contoh wujud persatuan dalam keberagaman.
Nah, lakukan kegiatan berikut sesuai petunjuk. Coba ceritakan kegiatan kerja bakti yang pernah kamu lakukan bersama teman. Misalnya kerja bakti di sekolah kan ada piket. Nah, nanti kalian ceritakan di buku tulis ya. Ceritakan yang berhubungan dengan menjaga agar perabot rumah tangga di rumahmu lebih tahan lama. Atau ceritakan juga ketika membersihkan perabot rumah tangga di rumah ya. Kemudian ceritakan dengan bahasa yang santun. Nah, nanti kalian kerjakan di buku latihan tematik ya. Selanjutnya, amati teks percakapan berikut. Di situ ada ayah, Udin, dan teman-temannya ya. Kita baca percakapannya. Hati-hati ya nak, jangan sampai terjatuh. Bisa terluka, jam dindingnya pun bisa pecah. Iya ayah, saya akan berhati-hati. Pegang mejanya yang kuat ya ayah. Ayah, Udin, dan teman-teman memindahkan meja. Ada yang menarik, ada juga yang mendorong. Ayah menarik meja. Udin dan teman-teman mendorong meja. Menarik dan mendorong dapat dilakukan dalam kegiatan bermain. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Lihat, di situ ada Siti dan Lani ya. Kemudian Udin dan Beni sedang main tarik-menarik sama dorong-mendorong ya. Tahukah kamu cara melakukan kegiatan bermain di atas? Nah, nanti kalian bisa praktekkan dengan adik kalian atau kakak kalian atau ayah ibu kalian ya. Bacalah cara melakukan kegiatan bermain berikut. Nah, nanti kalian baca tentang bermain menarik teman dan bermain mendorong teman ya. Kalian pause dulu video ini, lalu kalian baca sendiri ya. Silahkan. Nah, sudah kan membacanya? Kita lanjut ya. Lakukanlah kegiatan bermain mengikuti petunjuk berikut. Bacalah kembali petunjuk bermain menarik dan mendorong teman. Nah, nanti kalian praktekkan kegiatan ini bersama orang tua kalian atau adik kakak kalian ya. Oke, lanjut ke pembelajaran 3. Merawat benda-benda di rumah tanggung jawab setiap anggota keluarga. Bacalah teks percakapan berikut dengan nyaring. Di situ ada Udin, Beni, dan Edo. Kita baca ya. Teman-teman, piala ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SD. Waktu itu aku juara lomba mewarnai. Aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama. Bagus, Din. Barang-barang seperti ini memang harus dijaga dengan baik. Jangan sampai terjatuh. Nanti bisa pecah. Barang yang mudah pecah lainnya juga harus dijaga. Misalnya saja jam dinding itu. Apa isi percakapan Udin dan teman-teman yang terdapat pada halaman sebelumnya? Nah, isi percakapan ini tentang apa? Tentang merawat ini ya, barang-barang yang harus dirawat seperti piala, jam dinding, dan perabotan rumah lainnya yang berharga. Kemudian sikap apa yang ditunjukkan oleh Udin? Sikap apa? Sikap kehati-hatian ya, kehati-hatian, lalu kebersihan juga, karena untuk menjaga dan merawat milik kita yang ada di rumah. Selanjutnya, masih ingatkah kamu aturan penggunaan tanda titik pada kalimat? Masih ingat nggak? Ingat dong ya. Coba bacalah kembali kalimat berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nomor 1. Teman-teman, piala ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SD. Nah, titiknya ada di mana? Ada di akhir kalimat. Jadi tanda titik itu ada di
untuk mengakhiri suatu kalimat. Nomor 2, waktu itu aku juara lomba mewarnai. Nomor 3, aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama. Nah, kalimat-kalimat di atas selalu diberi tanda titik di akhir kalimat. Selain itu, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Misalnya saja pukul 8, ditulis pukul 08 titik 00 titik lagi. Nah, pada pukul 8, tanda titik digunakan pemisah antara bilangan jam dan menit. Jadi jamnya itu yang 08. Nah, dikasih tanda titik. Lalu baru ditulis 00. Nah, 00 itu merupakan menit. Jadi, titik itu gunanya untuk pemisah antara jam dan menit. Selanjutnya, buatlah kalimat yang sesuai dengan tanda waktu. Nah, sekarang kalian kerjakan ya yang halaman 71. Buat kalimat yang sesuai dengan tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam. Contohnya, gambar yang pertama, Udin belajar pukul 20.00. Nah, gambarnya kan Udin sedang belajar, lalu dilihat jamnya jam berapa. Nah, selanjutnya kalian kerjakan sampai gambar terakhir ya. Nanti kalian kerjakan. Oke, selanjutnya kalian baca dan praktekkan halaman 72 yang gerakan tari dan 73 ya. Jadi kalian ikuti gerakannya dengan diiringi alat musik. Alat musiknya seadanya aja yang ada di rumah atau bisa dengan botol plastik, oke? Oke, selanjutnya halaman 74. Masih ingatkah kamu aturan penggunaan tanda titik? Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Misalnya, pemisah antara angka jam dan menit. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Lihat gambar jamnya. Di situ pukul berapa? Waktu menunjukkan pukul 8.00 atau 8 pagi ya. Jadi kegiatannya dimulai pukul 8 pagi, kemudian berakhir pada pukul 9 pagi. Lama kegiatannya selama 1 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Sekarang hitunglah pukul berapa kegiatan-kegiatan berikut selesai. Gambarkan posisi jarum panjang dan jarum pendeknya di mana. Hitung pula berapa menit lama kegiatan itu berlangsung. Nah, coba kita bahas dulu nomor 1 ya. Nomor 1, di situ kegiatan dimulai pukul 10.00 atau 10 pagi. Kegiatan berakhirnya pukul berapa? Belum diketahui. Nah, yang sudah diketahui itu lama kegiatannya. Lama kegiatannya selama 4 jam. Jadi, kalau selama 4 jam itu, kira-kira berakhirnya pukul berapa ya? Nah, berarti pukul berapa? Dari pukul 10, selama 4 jam berakhir jadi pukul 14. Jadi, kalian tentukan jarum pendek dan jarum panjangnya. Coba gimana? Jarum pendeknya ke angka berapa? Angka 2 ya. Jadi pukul 14 itu sama dengan pukul 2 siang. Jarum pendeknya ke angka 2, jarum panjangnya ke angka berapa? Angka 12. Jadi pukul 14.00 atau pukul 2 siang. Oke, bisa dimengerti, dipahami? Oke, pinter. Selanjutnya nomor 2 sampai nomor 5 kalian kerjakan ya nanti ya.
Oke, kita lanjut pembelajaran 4. Udin dan teman-teman mengadakan latihan tari. Mereka latihan di ruang tengah rumah Udin. Mereka dilatih oleh Mutiara, kakak Udin. Ibu berkata, sebelum latihan, perhatikan dulu lantai dan benda-benda di sekitar ya nak. Jika lantai masih licin, pel dulu ya nak. Nanti bisa terjatuh dan membahayakan diri. Hati-hati juga dengan benda-benda yang mudah pecah. Nanti pecahannya bisa melukai kaki. Iya Bu, kami akan memperhatikannya, jawab Udin. Nah, apa isi percakapan Udin dan Ibu? Isinya yaitu untuk memperhatikan lantai dan benda lainnya sebelum beraktivitas. Kemudian, apa kesimpulanmu terhadap isi percakapan mereka? Kesimpulannya apa? Kita harus memperhatikan keadaan sekeliling sebelum melakukan aktivitas. Harus membersihkan dulu jika ada yang kotor atau yang menyingkirkan sesuatu yang kira-kira membahayakan seperti pecahan beling atau benda-benda yang mudah pecah. Kemudian, mengapa kita perlu melakukan hal itu? Kenapa harus begitu sih? Karena agar kita menghindari diri dari sesuatu yang tidak diinginkan seperti jatuh atau terpeleset ya. Bagaimana jika kita tidak melakukan hal itu? Jika tidak, kita akan bisa jatuh, bisa terpeleset, bisa membahayakan diri ya. Kemudian bawahnya, Udin dan teman-teman mulai latihan tari. Mereka membentuk pola lantai. Pola lantai banyak jenisnya. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Nah, ada pola lantai itu, ada 6 gambar. Ada lantai lurus ke samping, pola lantai lurus ke depan, berbentuk huruf V, lalu berbentuk lingkaran, lalu serong ke kiri dan serong ke kanan. Udin dan teman-teman telah paham dengan pola lantai. Mereka mulai mengikuti gerakan tari yang dicontohkan kakak. Masih ingatkah kamu gerakan tarinya? Nah, gerakan tari sebelumnya kan ada ya. Gerakan tari dalam posisi duduk dan posisi berdiri maksudnya ya. Nah, nanti kalian praktekkan gerakan tari tersebut menurut petunjuknya ya. Selanjutnya, bacalah teks berikut dengan nyaring. Kalian pause dulu video ibu ini, lalu kalian baca ya tentang menjaga keselamatan dalam latihan tari. Silakan dibaca. Sudah membacanya? Oke, masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan tanda titik? Tanda titik digunakan di setiap akhir kalimat. Tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Diingat-ingat ya. Nah, selanjutnya, kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Tulislah 5 kalimat yang memuat aturan penggunaan tanda titik. Tuliskan pada kotak di bawah ini. Jadi, kalian bikin 5 kalimat. Contohnya, Udin dan teman-teman bermain di taman. Titik. Gitu ya. Jadi, setiap akhir kalimatnya dikasih tanda titik. Oke, kalian buat 5 kalimat ya. Menggunakan tanda titik, oke? Selanjutnya, pukul berapakah Udin dan teman-teman mulai latihan tari? Pukul berapa pula mereka selesai latihan tari? Perhatikan tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut. Perhatikan,
Di situ ada jam yang menunjukkan pukul berapa? 14.00 atau jam 2 siang. Jadi mereka mulai latihan jam 2 siang, kemudian selesai latihan pukul 16.00 atau pukul 4 sore. Nah, lama kegiatannya selama berapa jam? Dari jam 14 sampai jam 16 itu berapa jam? 2 jam. 1 jam itu berapa? 60 menit. Jadi mereka latihan selama berapa menit? 120 menit. Oke. Nah, selanjutnya kita latihan lagi ya. Contohnya nomor 1 kita bahas bareng-bareng dulu ya. Nomor 1, hitung pula berapa menit kegiatan itu berlangsung. Oke, nomor 1. Di situ ada jam nomor 1 yang pertama itu belum diketahui jamnya. Ya, jarumnya belum ada. Kalian yang tentukan. Kita bahas bareng-barang dulu ya. Nah, jam yang kedua itu selesai latihannya pukul 10. Lama waktu kegiatan selama 2 jam. 1 jamnya 60 menit. Jadi lama waktu kegiatan sama dengan berapa menit? Oke. Kalau latihan sebelumnya itu kalian menentukan jam berapa selesainya ya. Jam berapa selesainya. Kalau sekarang kita tentukan jam berapa mulainya. Nah, oke. Di sini selesai latihannya jam 10. Nah, lama waktu kegiatannya selama 2 jam. Berarti mulainya pukul berapa ya? Bisa dengan mencarinya dengan jam 10 dikurangi 2 jam. Berarti jam berapa ya? Mundur 2 jam ke belakang dari jam 10. Jam berapa ya? Jam 8. Iya, pinter. Jadi, kalian tentukan jarum pendeknya ke angka 8. Jarum panjangnya ke angka 12 ya. Jadi mulai latihannya pukul 08.00. Lalu lama waktu kegiatannya itu berapa menit? 1 jam 60 menit. Kalau 2 jam 120 menit. Oke, bisa dipahami ya. Lalu jika sudah bisa kalian kerjakan dari nomor 2 sampai nomor 5. Oke. Oke, masih semangat ya belajarnya. Kita lanjut ke pembelajaran 5. Benny dan Edo akan bermain di rumah Udin. Di rumah Udin ada kolam renang. Mereka akan bermain melempar dan menangkap bola. Udin meminta izin kepada ayah sebelum bermain. Apakah kami boleh bermain di kolam renang, ayah? Boleh, nak, asalkan harus berhati-hati ya. Kita harus memperhatikan keselamatan. Tahu bagaimana caranya, nak? Kita harus memakai pelampung dan jangan ke tempat yang dalam ya, nak. Itu bisa membahayakan diri. Apa isi percakapan Udin dan ayah? Ya, isinya tentang Udin meminta izin kepada ayah untuk bermain di kolam renang. Apa saja pesan ayah kepada Udin? Ya, harus hati-hati. Harus memperhatikan keselamatan. Caranya dengan memakai pelampung dan jangan ke tempat yang dalam. Lalu apa yang terjadi jika pesan ayah tidak dituruti? Iya, akan membahayakan keselamatan mereka. Mereka bisa jatuh atau tenggelam. Selanjutnya, tentu kamu masih ingat dengan kalimat tanya, bukan? Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Bacalah kalimat berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, nomor 1.
Apakah kami boleh bermain di kolam renang, Ayah? Nomor 2. Tahu bagaimana caranya, Nak? Kalimat tanya di atas menggunakan kata tanya, apa dan bagaimana. Nah, kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Lihat, amati gambar dengan teliti. Buatlah pertanyaan-pertanyaan dari gambar tersebut. Tuliskan pertanyaan menggunakan kata apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Jadi ada 6 kata tanya. Kalian tugasnya yaitu membuat kalimat tanya dari kata tanya tersebut. Contohnya, apa dari kata tanya apa? Apa yang dilakukan Udin dan teman-temannya? Gitu ya. Terus, siapa yang bermain di kolam renang? Nah, begitu ya. Selanjutnya, kalian buat sendiri kalimat tanya sesuai dengan kata tanya yang ada di gambar. Sesuai gambarnya juga ya. Lalu nanti kalian bacakan pertanyaan yang kalian buat dengan lafal dan intonasi yang tepat. Oke, mengerti? Oke. Selanjutnya, amati gambar berikut dengan teliti. Nah, apa yang dilakukan Udin dan teman-teman? Mereka bermain melempar dan menangkap bola. Melempar dan menangkap bola ada caranya. Caranya bagaimana? Lihat gambar di bawahnya. Cara melempar bola. Nah, di situ ada gambarnya. Cara menangkap bola juga ada di situ. Oke, lakukan kegiatan dengan mengikuti petunjuk berikut. Nanti kalian lakukan ya kegiatan berikut bersama adik kakak atau orang tua kalian, oke? Kalian ikuti petunjuk yang ada di buku. Nanti kalian praktekkan ya. Nah, selanjutnya, Udin dan teman-teman telah bermain melempar dan menangkap bola. Bermain melempar dan menangkap bola merupakan bagian dari olahraga. Mereka melakukan kegiatan berolahraga boleh dengan siapa saja. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Bahasa daerah mereka pun berbeda. Walaupun berbeda, mereka tetap berolahraga dengan rukun. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keragaman. Tahukah kamu contoh olahraga lain yang menunjukkan persatuan dalam keragaman? Coba diskusikan dengan temanmu. Tuliskan hasil diskusinya pada tabel berikut. Nah, di situ ada 6 nomor. Nomor 1, contoh kegiatan olahraganya yaitu melempar dan menangkap bola. Nah, contoh kegiatan olahraga lain yang menunjukkan persatuan dalam keragaman, contohnya apa lagi? Permainan apa? Main kucing-kucingan misalnya. Atau bermain apa lagi? Main lompat tali misalnya. Ya, banyak permainan yang menunjukkan persatuan dalam keragaman. Nanti kalian tulis ya. Oke, pernahkah kegiatan olahraga di atas kamu lakukan? Sekarang coba cari gambar salah satu kegiatan olahraga di koran atau majalah. Kemudian gunting dan tempelkan gambar tersebut pada kotak berikut. Oke, jadi nanti setelah tugas-tugas yang lain dan tugas ini juga dikerjakan ya, yaitu mencari gambar salah satu kegiatan olahraga. Banyak kan kegiatan olahraga itu. Nah, kalian cari di koran atau majalah atau buku-buku lain ya. Nanti kalian gunting dan tempel gambarnya di kotak di buku paket kalian, oke? Oke, yang pembelajaran 6 kita baca lagi ya. Udin dan teman-teman bermain sepeda. Mereka bermain di halaman rumah. Bermain sepeda harus berhati-hati. Jika terjatuh, badannya bisa terluka. Kita harus memperhatikan keselamatan diri. Nih ada percakapan Udin dan Siti. Kita baca ya.
Udin, siapa yang membelikan kamu sepeda? Kapan kamu bisa bersepeda? Ayahku yang membelikannya. Aku baru pandai bersepeda. Kata ayah, jika bersepeda harus berhati-hati. Benda-benda di sekitar juga harus diperhatikan dengan baik. Nah, apa isi percakapan Udin dan Siti? Tentang bagaimana bersepeda dan siapa yang membelikan sepeda Udin. Kemudian, apa yang akan terjadi jika bermain sepeda tidak berhati-hati? Apa yang terjadi? Kita bisa jatuh dan membahayakan diri. Selanjutnya, bacalah kalimat tanya berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nomor 1. Siapa yang membelikan kamu sepeda? Kapan kamu bisa bersepeda? Kalimat tanya berguna untuk menanyakan sesuatu. Kalimat tanya selalu dibubuhi dengan tanda tanya di akhir kalimat. Nah, kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Tulislah pertanyaan menggunakan kata tanya. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ya, nanti kalian kerjakan lagi halaman 98 ya. Seperti yang sebelumnya. Jadi menggunakan kata tanya yang ada di situ. Buat 6 kalimat. Oke? Selanjutnya, Udin dan teman-teman bermain sepeda. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda daerah asal. Walaupun berbeda, mereka bermain sepeda dengan rukun. Sikap mereka telah menunjukkan sikap bersatu dalam keragaman. Pernahkah kamu bermain yang menunjukkan sikap bersatu dalam keragaman? Pernah ya? Nah, kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Coba kamu tuliskan kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan bersama temanmu. Tuliskan yang menunjukkan persatuan dalam keragaman. Oke, sama seperti tugas sebelumnya juga ya. Contohnya di situ ada bermain sepeda, nama permainannya. Terus bermain apa lagi? Bermain bola bisa. Lalu bermain apa lagi diisi ya sampai nomor 5. Oke, selanjutnya ayo mengamati. Udin dan teman-teman mulai bermain pukul 16.00. Mereka bermain selama 1 jam. Mereka selesai bermain pukul 17.00. Amati tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut. Nih, mulai bermainnya pukul berapa? Pukul 16.00 atau jam 4 sore. Lalu selesai bermain pukul 17.00 atau pukul 5 sore. Nah, sekarang tugasnya adalah gambarlah tanda waktu pada jam sesuai dengan penjelasan soal berikut. Nah, jadi di situ ada soal, kalian tugasnya menentukan jamnya, jarum jamnya ya. Contohnya nomor 1, Siti mulai bermain boneka pada pukul 16.00. Ia bermain selama 1 jam. Pukul berapakah ia selesai bermain? Jadi gimana mengerjakannya? Jadi kalian mulai bermain bonekanya, di situ belum ada jarum jamnya ya. Kalian gambar jarum jamnya. Pukul 16.00 itu berarti jam berapa? Jam 4. Ya, jam 4 pas jam 4 sore. Nah, berarti jarum pendeknya itu ke angka 4. Jarum panjangnya ke angka 12. Pinter. Nah, selesai bermain boneka, jam berapa ya? Bermainnya itu selama 1 jam. Berarti selesainya jam 17.00 atau sama dengan jam 5 sore ya. Jadi jarum pendeknya ke angka berapa? Angka 5, pinter. Jarum panjangnya ke angka
12. Ya, bisa dipahami? Oke, pinter. Selanjutnya, kalian kerjakan nomor 2 sampai nomor 5. Oke, pinter. Kalian sudah bisa ya? Oke. Selamat mengerjakan tugas-tugasnya ya. Semoga kita semua selalu sehat dan kalian selalu semangat belajarnya, oke? Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari Bu Guru dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 di subtema 2. Cukup sekian ya, semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.